implied detail, question, prediction, and rhetorical purpose. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mengawali live class di hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi pertama. Kepada Kak Kenny, dipersilakan. Oke, cek. Terima kasih untuk kakak host yang sudah menyambut untuk sesi pada sore hari ini. Nah, ya, senang sekali guys bisa berjumpa lagi di sini. Ada berapa orang? Ada 12 ya. 11 sih sama saya. Jadi ada sakit guys sariawan. Ya, jadi ada 11. Semoga nanti terus bertambah. Gak enak banget sariawan. Ya, kita akan belajar selama 1 jam ke depan dan semoga yang lain nanti bisa segera join ya hari ini ya. Dan kita akan belajar mengenai yang seperti tadi sudah disebutkan seputar implied detailed questions, rhetorical purpose dan juga prediction serta hypothesis ya. Boleh dibilang 3 hal ini itu termasuk yang sering muncul di UTBK. Dan dapat dikatakan juga 3 soal ini itu 3 soal yang lumayan susah. Jadi dia sering muncul tapi lumayan susah. Jadi gimana kalau sering muncul lumayan susah? Tetap harus dikuasai. Karena justru kalian bisa menangkap poin banyak nih di sini. Karena pasti kalian udah tahu juga. Kalau misalnya kita ngerjain soal yang susah, kemungkinan besar dapat poin lebihnya itu tinggi. Karena biasanya soal yang susah itu mendapatkan bobot yang lebih besar daripada soal yang bobotnya rendah. Oke, dan ya kita mulai aja ya materi hari ini ya. Enak banget guys, sariawan by the way. Curhat. Nah, saya akan share dulu screen-nya bentar ya. Bentar. Nge-lag sekali guys, nge-lag sekali. Nah, bentar ya, ini dia. Sudah ada 20 orang. Apa kabar nih by the way? Saya belum nanya kabar ya. Saya pengen nanya kabar. Gimana kabarnya? Haro lagi. Halo. Ada siapa ya sih sini? Ada Kuma. Oh, sering banget sih Kuma ya. Ada Anggita, ada Caca, ada Tiara, ada siapa lagi? Ada Naja, alhamdulillah. Kakak baik kabarnya, nggak baik sih, lagi sariawan gak enak banget, gak sembuh-sembuh nih, gara-gara makan sambal terus. Dan gimana yang lain? Yang lain baik, alhamdulillah. Semoga nih musim hujan yang lagi hype gini ya, lagi hype banget musim hujan. Gak ada yang sakit ya, gak ada yang down, gak ada yang lemah, gak ada yang mulai, semuanya sehat-sehat dan bahagia. Oke? Kita akan mulai aja. Mana sih share? Nah ini. Materi hari ini. Jadi hari ini seperti yang tadi saya bilang, tuh materi itu ada 3 guys hari ini guys. Ada implied, ada prediction, hypothesis, ada juga rhetorical purpose. Namanya aneh-aneh. But that's okay. Walaupun dia aneh, kita akan tetap menyayanginya gitu ya. Karena ini selalu TBK, jadi mau nggak mau harus dipelajari gitu. Ya, bisa kelihatan di layar? Oke, bentar ya, saya salah share gitu. Harusnya ini yang di-share. Nah, yep. Bisa, oke, wait a minute. Bentar ya guys. Saya ngebak. Bentar. Wait a minute ya. Nah, itu dia. Jadi ya, good morning. Nggak good morning sih, good afternoon ya. Tapi ya semangat pagi. Dan kita mulai aja materi hari ini ada banyak. Basically buat yang belum kenal, my name is Kenny dan senang sekali bisa berteman dengan kalian semua. Ya bertemu dan berteman dengan kalian semua. Kita mulai aja hari ini tuh ada 3 hal. 3. Kepencet ya, cepet banget. Saya kasih dulu overview-nya. Apa sih 3 hal ini? Kita lihat ya. Hal yang pertama. Yang pertama ini adalah implied detail question. Dari katanya aja implied. Ada yang tahu nggak implied itu apa? Bahasa Indonesia itu implicit. Kalau implicit itu yang tersurat apa yang tersirat? Yang tersirat apa yang tersurat? Kalau implicit, ada yang tahu nggak?
Ada yang tahu nggak? Kalau implied kan itu dari kata implicit. Kalau implicit itu tersirat apa tersurat? Oke, thank you Hanun, thank you Tiara ya, betul. Oh Hanun ke all ya, jadi spoiler ya nggak apa-apa. Jadi ada yang tersirat, ada yang tersurat, betul. Tapi kalau yang ini ya khusus implied itu yang tersirat. Dan kalau ngomongin tentang detail question, ini kan detail question udah pernah kita pelajari guys, benar. Dan termasuk salah satu jenis soal paling tua di bahasa Inggris. Jadi kayak nanyain sesuatu yang ada di dalam teks gitu. Jadi kalau sesuatu yang detail question tuh sesuatu apa yang ada dalam teks. Kita pernah mempelajari ini. Tapi kita mempelajari yang apa? Yang tersurat. Alias tulisannya, jawabannya itu bakal benar-benar sesuai sama apa yang ada dalam teks. Jadi cara nyari jawabannya gampang, tinggal baca aja teksnya. Nanti ada tulisan yang persis banget kayak jawabannya. Tapi kalau implied-nya agak beda. Kenapa agak beda? Karena dia tersirat. Terus kok tersirat kenapa? Kalau tersirat itu kan bagaikan sebuah kode. Kayak misalnya kita lagi di rumah temen, lagi hangout lah. Terus ada teman kita yang bilang, aduh nggak ada duit nih. Nah, itu tuh tersirat tuh. Ada maknanya tuh. Jadi ada makna yang tersembunyi di balik ucapannya. Kita lagi nongkrong, tiba-tiba ada yang bilang, aduh nggak ada duit nih. Pasti ada maksudnya. Nah, maka dari itu di soal-soal yang kayak gini, kita harus mencari maksud dari soal yang diminta. Gitu ya. Nanti ada tipsnya, tenang aja. Cara kerjanya saya bakal kasih tahu. Pokoknya gitu. Tersirat. Oke. Yang kedua ada prediction sama hypothesis. Jadi menerka, menebak, kayak gitu ya. Jadi kayak kita main kode-kodean gitu. Oke, jadi kalau ada yang bilang, aduh nggak ada duit nih, nah itu kita harus tebak tuh. Maksudnya apa, kodenya apa, dan lain-lain gitu ya. Oke, nah terus yang terakhir ada rhetorical purpose. Rhetorical purpose itu adalah sama sih sebenarnya cara kerjanya itu kita menduga, menerka, terus kita juga Oke, apakah suara saya terdengar guys? Soalnya koneksinya lagi down. Lagi down. Putus-putus ya. Oke, wait a minute ya, putus-putus ya. Wait. Agak nge-lag bener. Iya, saya memperhatikan koneksinya nih. Dia nge-lag. Oke, bentar saya cek dulu ya guys ya. Saya harus cek koneksi. What happened? What's happening? Saya pakai WiFi ID padahal. Oke, it's back now. It's back ya, WiFi ID. Pokoknya kalau putus-putus bilang aja ya. Kak, lag. Kak, kenapa gitu? Sekarang sih normal, nanti kalau putus-putus bilang. Oke, but anyway, balik lagi. Jadi kita ngomongin implied detail question, sesuatu yang implied, sesuatu yang detail. Nah, implied detail question ini mengandung makna yang tersirat atau implisit. Kalian akan ketemu kata-kata yang kayak gini. Kalau kalian ketemu kata invert, kalian ketemu kata assume, kalian ketemu kata implies atau assumption, itu berarti kalian disuruh menerka. Ada satu lagi. Kata probably. Kalau nanti kalian ketemu kata probably, kata invert, kata assume, kata implies, kata assumption, berarti kalian diminta mencari makna yang tersirat. Oke, maksudnya makna tersirat gimana? Jadi nanti kalian tuh akan ketemu opsi 5. Biasalah opsinya 5 ya. Oke, tapi kalau kalian mau cari yang jawabannya persis kayak opsi A, B, C, D, E, nggak bakal ketemu. Misalnya opsi A ngomongin tentang telur. Nggak akan tuh di teks tuh ada kata telur. Kayak gitu. Jadi ciri-ciri soal implied tuh kayak gitu. Kalian nggak bakal nemu kata kuncinya secara detail. Tapi kalian bisa menemukan clue lain yang mengarah ke arah telur. Nanti ada contoh soalnya, tenang aja. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah di soal implied, di soal probably, di soal invert, di soal assume, di soal assumption, itu kalian tidak akan menemukan jawaban yang persis seperti apa yang ada di teksnya. Oke. Makanya ini saya tadi bilang soalnya termasuk susah karena takes time, butuh waktu banget.
Gitu. Butuh waktu untuk mencerna dan mempelajari. Oke, terus gimana cara jawabnya? Ya sebenarnya cara jawabnya sama. Kita harus cari keywordnya, kita scan teksnya, kita baca, kita pahami. Bener kayak cek satu persatu sama. Cuma bedanya ini effortnya lebih. Kenapa effortnya lebih? Karena kita harus berpikir 2 kali. Nyari keyword, terus nyari makna di baliknya. Gitu. Jadi emang agak-agak struggling di sini. Ya, but that's okay, nggak apa-apa. Itu akan ada latihannya. Jadi kita nikmati aja prosesnya ya. Kalau misalnya nggak ngerti, that's okay, totally fine. Karena emang ini butuh waktu. Kita mulai aja dari contohnya ya. Misal kita punya soal kayak gini. Ini contoh paling gamblang aja, contoh paling simple aja yang bisa saya kasih. Di sini contoh ada teks atau ada kalimat dia bilang, Alice has an elephant inside her house. Alice punya gajah di dalam rumahnya. What can we imply from the text? Jawabannya A, B, atau C. Buat yang udah tahu langsung aja guys di kolom chat ya. Kira-kira apa? Silakan yang udah tahu. Oke, Caca, Alicia, Syad, ada lagi? Hanum, Fadlan, Zaki, Triana, Amogus, Justika, Mutiara, Kuma, Shirley, ada lagi? Nggak ada? Oke. Sip, Rahmat, Zihan, betul. Irfan, Seria, betul. Jawabannya adalah B, gitu. Nah, sekali lagi. Ini kan udah bagus, berarti udah nangkep. Sekali lagi, walaupun kalian udah jawab, tapi kan tetap harus punya bukti ya. Jadi kenapa jawabannya ini harus ada buktinya? Kalau kalian nggak punya buktinya, berarti itu cuma feeling kalian aja. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat, kita perhatikan, di sini dibilang Alice punya gajah dalam rumah. Nggak ada yang cocok dengan opsi A. Apakah Alice mencintai gajah? Kita nggak tahu. Kita nggak bisa mengetahui secara pasti. Kalau Alice mencintai gajah, ya. Terus kalau opsi yang B, rumahnya Alice besar ya, kita nggak tahu sebenarnya kan nggak ada. Yang nggak ada yang ngomongin size. Kita nggak tahu rumahnya Alice itu besar apa enggak. Terus yang C, Alice itu baik sama hewan. Kita nggak tahu dia baik apa enggak. Mungkin dia di dalam disiksa, kita nggak tahu. Tapi dari ketiga hal ini ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ada clue-nya paling cocok. Yang paling make sense. Yang paling make sense adalah B. Kenapa dia make sense? Karena ya dia ada di dalam. Inside, bukan di samping, di depan, di belakang, di atas, di bawah. Enggak. Benar-benar literally di dalam. Kalau di dalam, kemungkinan besar, jawabannya adalah rumahnya yang besar. Karena sekecil-kecilnya gajah, sebesar apa sih? Gitu. Pasti gede kan, maka jawabannya lebih. Intinya kayak gitu. Jadi, sekali lagi, soal implant itu apa? Soal implant adalah soal yang meminta kita mencari clue dalam teks, tapi jawabannya itu belum tentu sama persis. Benar-benar kita harus berpikir 2 kali. Mencari makna tersembunyi. Gitu ya. Jadi emang agak effort, but that's okay. Ya, but that's okay. Oke, kita coba latihannya ya. Kalau ada yang mau nanya bisa langsung kolom chat. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita mulai number 1 nih. Di sini ada soal nomor 1. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Yang manakah yang bukan bahasa Hawaii? Silakan. Apakah mahalo, mahi-mahi, meklea, moana, makia? Kalau kita cari dalam teks kalian nggak akan nemu tuh nama mahalo, mahi-mahi, meklea, moana, dan makia. Tapi ada petunjuknya yang bisa kalian jadikan kunci. Buat yang udah tahu langsung aja ke kolom pollingnya ya. Let's go. Silakan. Kalau tahu silakan. Mangga. Oke, sudah ada 2 orang yang menjawab. Apakah ada lagi? Ada lagi? Kalau kalian mencari kata mahalo, mahi-mahi, meklea, moana, makia, nggak akan nemu, guys. Nah, terus gimana cara nyarinya berarti? Nah, cara nyarinya adalah gimana cara kita tahu kriteria sebuah kata Hawaii atau bahasa Hawaii. Dijelaskan nggak bahasa Hawaii itu kayak apa? Bahasa Hawaii itu dijelaskan, ada. Gimana cara kita tahu
Kalau mahalo, kalau mahi-mahi, kalau meklea, kalau moana, kalau makia itu bahasa Hawaii. Ya udah kita cari aja petunjuknya. Petunjuknya apa? Petunjuknya adalah biasanya ada huruf, ada kata, ada bahasa. Bagus. Oke. Ada lagi? Sudah ada yang sudah menemukan clue-nya. Yang udah nemu clue-nya boleh ya disebut di kolom chat ya. Kak, saya nemu nih clue-nya. Clue-nya ada di kalimat atau di baris keberapa atau ada di kata apa. Ini Kak, soalnya kayak gini-gini nih, maka jawabannya ini. Nah, ini kayak soal si Amo. Dia udah ngasih clue bagus banget. Clue-nya check it, tapi nanti kita lihat ya jawabannya apa ya. Soalnya dia interpretasinya bisa banyak. Oke, Alicia, Nyimas Andrea, Najwa Versti, titik-titik gak sih Kak? Titik-titik, titik-titik. Oke, clue-nya di paragraf titik-titik. Oke, I'll take it. Gimana Caca? Udah jawab belum? Belum, Marki cek. Udah Marki cek aja ya. Kuko, titik-titik. Karena nggak ada yang titik-titik, sedangkan titik-titik adalah yang muncul yaitu titik-titik. Benar nggak? Oke, thank you. Very good. Fadlan, oke, thank you. That's good observation. Sekarang kita lihat. Udah nggak ada lagi? Kita kunci ya. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau masih bingung, that's totally okay. Karena emang ini agak tricky ya. Tapi kita bisa cari clue-nya. Yang bisa saya bantu adalah ini diminta mencari sebuah bahasa Hawaii. Kita nggak ada yang bisa ngomong Hawaii. Saya taunya cuma Moana. Jadi kayaknya nggak mungkin Moana jawabannya. Soalnya ada film judulnya Moana. Jadi kayaknya itu bahasa Hawaii. Nah, selain Moana, apalagi yang saya tahu? Nah, kita cek aja. Oke, cek aja kita baca ya. Ada suara motor kenceng banget. Nah, bahasa Hawaii is a melodious language. Adalah bahasa yang melodius, bahasa yang merdu. In which all words, di mana semua katanya diambil dari alfabet yang hanya ada 12. Jadi alfabetnya cuma ada 12 guys di Hawaii. Yaitu A, E, I, O, U, dan juga ada H, K, L, M, N, P, W. Gitu. Kalau kita lihat, oke, ini ada clue yang pertama ya. Dia ada A, I, U, E, O, ada H, K, L, M, P, W. Ini H, oke, cek boleh. L boleh, H boleh, M boleh, H boleh, K boleh, L boleh, A, N, A, betul boleh, makin boleh. Oke, nah, terus clue selanjutnya. Each syllable, setiap suku kata di bahasanya diakhiri dengan vowel. Setiap suku kata diakhiri dengan kata vokal ya. Mahalo, make sense boleh. Mahi-mahi, meklea, moana, makia. Oke, masih ujungnya masih banyak yang vowel ya. Tapi clue berikutnya adalah two konsonan, dua konsonan tidak pernah muncul bersamaan, berdampingan. Jadi konsonan tidak pernah bisa berbandingan. Makanya dia tidak akan ada yang namanya misalnya apa? Misalnya wah tuh nggak akan ada, nggak boleh wah. Terus apalagi yang nggak ada ya? Misalnya play itu nggak mungkin play karena ini nempel bersamaan ya. Maka dari itu jawabannya adalah ketika dia tidak bisa muncul bersamaan, dua konsonan itu nggak bisa muncul bersamaan guys. Maka jawabannya adalah kita kunci, kita tampilkan di layar, dan jawabannya adalah mari kita cek, boom, mana dia? Nggak nongol ya? Boom. Itu dia. Jawabannya adalah meklea karena tidak pernah muncul bersamaan. Kalau mahi-mahi kenapa? Mahi-mahi boleh karena mahi-mahi ujungnya selalu vokal. Jadi mahi boleh kan ujungnya vokal-vokal kan A sama I ya. Yang ujungnya ini nggak boleh mek. Nah itu nggak boleh tuh mek, mek. Harusnya me ya, nggak boleh ujungnya k. Dan lagi pula dia dempet nggak boleh. Jadi dia mencederai dua hukum. Hukum yang pertama adalah suku katanya ujungnya bukan vokal. Hukum kedua ada yang nempel dan itu tidak diperbolehkan. Maka jawabannya adalah meklea. Kalau mahalo boleh karena
Halo, M-A-H-A-L-O. Boleh. Ujungnya selalu huruf vokal. Mahi-mahi boleh, karena ujungnya huruf vokal. M-A-I, M-A-H-I. Moana juga M-O-A-N-A. Terus Makia M-A-K-I-A boleh. Maka jawabannya yang salah adalah C. Gitu ya. But that's okay, nggak apa-apa buat yang udah jawab. Saya apresiasi, terima kasih banyak. Nggak apa-apa, it takes time. Memang agak membingungkan, that's okay. Kita mulai aja soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Di sini ada kata yuau. Kenapa ini yu? Kenapa ini i? Karena ini nama ya. Kalau nama tuh atau luau ya, nggak tahu lah. Pokoknya kalau luau atau yuau. Pokoknya itu. Tapi intinya yuau atau luau ini adalah apa? Ditanya ya. Nih, keterangannya ada di sini. Saya bantu ya. Keterangannya ada di sini. Kira-kira jawabannya apa? Luau. Luau apa yuau? Luau. Silakan yang udah tahu langsung aja. Sudah ada 3 orang yang menjawab. Apakah ada lagi? Sudah ada 20 orang. Apakah ada lagi? Oke, ada yang nanya arti kata. Saya nggak boleh nggak jawab ya arti kata ya. Kak, titik artinya apa nggak? Nggak boleh, kasih tahu. Kalau saya kasih tahu, saya ketahuan. Oke, nggak apa-apa deh saya kasih tahu ya. Fish itu artinya adalah, atau ada yang tahu arti kata fish? Gak ada yang tahu kayaknya ya. Oke, fish itu artinya adalah uh, Oke, saya artiin yang lainnya aja ya. Dance itu dansa. Concert itu artinya konser. Language itu bahasa. Island itu pulau. Nah, kira-kira fish itu apa artinya? Tiara sok-sok membaca pikiran. Oke, ya betul Zikri, betul juga Hanun, betul juga Zaki, betul juga Mamir ya. Jawaban kalian betul. Oke, terus Zikri ya betul ya. Oke, kita kunci aja. 1, 2, 3, 4, 5. Mendung nih guys, semoga koneksi baik-baik aja ya. Kita kunci, kita tampilkan di layar, dan jawaban yang paling favorit adalah B. Dan di sini konteksnya gimana? Luau ini adalah tempat orang makan. Oke, kalau orang makan gimana? Oke, kalau dansa nggak mungkin ya. Emang orang dansa terus makan? Gimana ya? Agak meragukan ya. Kalau island pulau, apakah kalau dia pulau berarti dia makan? Kayak gimana ya? Pulau terus makan ya? Language juga kayak enggak. Kalau dia bahasa dia makan apa? Konser, sisanya konser apa fish? Fish itu pesta. Pesta atau apa? Makan-makan lah, kondangan lah bisa dibilang lah fish kayak gitulah ya. Jadi ada pesta, ada makan-makannya. Maka ya udah, karena ini tempatnya orang makan, maka jawabannya adalah mari kita cek. Boom, itu dia jawabannya fish gitu ya. Tapi kalau kita cari kata dance nggak akan ada, kata fish nggak akan ada, concert nggak ada, language nggak ada, island nggak ada. Jadi memang dia harus menerka, mentranslate ulang. Oke? Yeay, benar. Selamat ya setelah membaca pikiran. Oke, jadi gitu guys. Kita lanjut ya ke teks yang kedua ya. Nah, sekarang coba ke teks yang kedua nih. Sekarang kita punya sebuah teks agak panjang. Tapi pertanyaannya adalah the number of bird species, jumlah spesies yang punah di Amerika Serikat tahun 1600 itu ada berapa? Oke, ini ada kata probably. Jumlah spesies yang punah itu ada berapa di tahun 1600? Silahkan dicari. Kalau udah nemu, Kak, jawabannya ini. Soalnya saya baca nih, ada di baris yang ini nih, Kak. Gitu. Kak, ini jawabannya kayaknya ini deh. Karena ada clue-nya di sini, Kak. Gitu ya. Kalau ada yang nemu, boleh ya. Udah ada 2 orang. Kak, approximately itu apa sih? Approximately itu artinya sekitar. Gitu ya, Najia ya. Najia apa Nadia? Apa tuh? Suara-suara.
Oke, approximately itu sekitar. Sejauh ini belum ada yang benar, satupun. Belum ada satupun orang yang benar. Ayo guys, lihat guys. Jangan sampai terkecoh guys. Sampai detik ini belum ada yang benar satupun. Andrea ganti. Kenapa ganti nih Mas Andrea? Caca, extinct apa? Extinct itu punah, Caca. Extinct itu apa Caca sih? Tulisnya jadi punah. Punah. Titik-titik Kak, karena sekitar titik-titik jadi titik-titik. Oke. Sama-sama Caca. Ada lagi? Sejauh ini baru 2 orang yang benar jawabannya. Ganti Kak, tadi udah submit ya Allah, sedih banget. Kenapa kamu ganti Mas Andrea? Jangan-jangan bukan titik-titik Kak. Nggak tahu, kamu termasuk kedua orang itu kan. Yang benar tuh baru 2 orang sampai titik ini. Asli. Ini tuh mind blowing guys. Boom. Boom, mind blowing. Hati-hati ya, sekali lagi saya bantu. Saya hanya bisa membantu nih. Jumlah burung spesies burung yang punah di Amerika Serikat sejak tahun 1600 itu berapa? Oke, itu. Sekarang 3 orang, nambah jadi 3 orang. Di Amerika Serikat yang punah itu ada berapa guys? Hey, hati-hati, hey. Nih, oke, ini 1600, oke. Ini mana lagi? Amerika nih ya, ini Amerika. Udah deh, ada lagi yang mau ganti jawabannya? Sandria tahu. Kita kunci ya, 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang ganti-ganti ya, luar biasa. Jangan gonta-ganti dong guys. Jangan ganti-ganti. Ganti Kak, tik-tik deh. We'll see ya, we'll see ya. Nah, sekali lagi, ini tuh ada di mana? Di Amerika, guys. Di Amerika. Wow, jadi banyak yang benar. Jadi banyak yang benar. Wow, mungkin karena tadi ya, sudah ngeh. Nah, sudah ngeh. Kita kunci ya. Kita tampilkan sekali lagi, ini di Amerika ya, bukan di dunia. Bukan di dunia. Saya tahu kenapa jawaban A, B, sama C itu favorit. Saya tahu. Karena kalian melihat kata 100 kan, 100 kan. Kalian melihat kata 1600, oh langsung otomatis 100 mau nggak mau. Terus tadi akhirnya, oh approximately itu sekitar. Sekitar itu apa sih guys? Sekitar itu artinya kurang lebih. Berarti dia kurang apa lebih? Ya dia nggak kurang, dia nggak lebih. Berarti dia tepat dong? Enggak. Exactly sama approximately itu beda. Kalau approximately itu kira-kira. Jadi dia bisa jadi 100, bisa jadi 101, bisa jadi 102, bisa jadi 99 gitu ya. Maka jawaban A, B, dan C udah pasti gugur. Itu yang pertama. Karena approximately itu nggak cocok sama kurang lebih gitu. Dan lagi pula dia tuh di seluruh dunia, guys. Dia tuh di seluruh dunia, sementara yang ditanya cuma di Amerika gitu. Maka dari itu di Amerika yang pertama ketemu satu namanya siapa? Great Oak. Oke, terus baca lagi. Ada Carolina Parkit, ya. Terus ada juga Passenger Pigeon. Oke, dan akhirnya both keduanya meninggal. Maka ada 1 tambah 2 tambah 3. Maka jawabannya adalah ganti deh Kak. Si Andrea gonta-ganti aja kamu. Oke, tapi nggak apa-apa, kita kunci ya. Udah dikunci juga ini jawabannya. Mari kita cek. Jawabannya adalah boom. Itu dia guys. Jadi jangan terburu-buru. Hikmah apa yang bisa kita petik di soal ini? Hikmahnya adalah jangan terburu-buru. Karena soalnya meminta kita cari United States. Jangan cuma ngandelin 1600. Karena 1600 ini tuh seluruh dunia guys. Gitu ya, sayang sekali. Kalau seluruh dunia, Indonesia kena juga. Mungkin Amerika doang. Gitu. Yeay, kata Triana. Ya, very good. Buat yang jawab D, tadi sampai ke detik berapa tuh nggak ada yang benar jawabannya literally. Dan saya paham sih, karena kalian ngelihat kata 1600 kan, jadi udah otomatis aja. Yeay, selamat ya setelah gonta-ganti.
Kita lanjut ke soal berikutnya. It can be inferred. Nah, sekarang ada kata invert nih, guys. Kenapa sih great auk itu diburu atau dibunuh? Kenapa great auk dibunuh? Berarti kalian cari aja, kenapa sih great auk dibunuh? Apakah karena A, dia memakan tangkapannya nelayan? Apakah B, nelayan ingin memakannya? Apakah C, flew? Flew itu dari kata fly, terbang. Dia itu terbang melewati area ikan terbang ya jadinya. Kalau yang D, baited. Baited itu memancing. Memancing atau mengumpan. Nah, mengumpan nelayan, dia mengumpan nelayan, mengumpan bola kali. Kalau yang E, fisherman nggak suka berburu, jadi dia mati. Jawaban yang mana? Hati-hati. Yang bisa saya bantu di sini apa? Yang bisa saya bantu adalah ada kata great auk. Great auk. Maka jawabannya yang mana? Silakan. Sudah ada 7 orang, so far so good. Tapi jawaban terbanyak bukanlah jawaban yang paling benar. Jadi kita lihat. Jawaban terbanyak belum jawaban yang paling benar. Boleh dia ulang arti dari optionnya? Oke, kita artiin ya, karena ini nggak terlalu signifikan kayak yang fish tadi ya. Kalau yang A, it was eating the fisherman's catch. Dia memakan tangkapannya nelayan. Kalau yang B, nelayan ingin memakannya. Kalau yang C, dia terbang melewati area mancing. Kalau yang D, dia mengumpan nelayan. Kalau yang E, nelayan tidak suka memburunya. Kira-kira jawabannya apa? Oke, sudah 19 orang, 20 orang menjawab. Kita hitung sampai 10. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini yang terakhir. Bantuan terakhir dari saya. Nih, great auk tuh ada di sini. Terus killed. Killed tuh ada sinonimnya, guys. Sinonimnya killed adalah annihilated. Annihilated itu dibantai artinya ya. Jadi great auk ini tuh dibantai. Kenapa? Karena a flightless bird, burung yang nggak bisa terbang. Kenapa nggak bisa terbang, Kak? Kan ada less-nya. Jadi kayak useless, berarti tidak berguna. Gitu ya. Terus apa lagi? Akhlakless ya, nggak ada ya akhlakless ya. Apa lagi ya? Kayak useless, terus moralless, terus ya lain-lain banyak ya. Pokoknya less tuh artinya enggak. Hopeless, thank you Om Agus, betul banget. Hopeless, flightless, moralless gitu ya. Itu nggak punya kemampuan itu. Jadi flightless bird, burung nggak bisa terbang, berarti harusnya C udah bersalah ya. Karena dia nggak bisa terbang. Terus serve an easy source of food. Jadi si great auk itu adalah sumber makanan, guys, basically. Ya, dan dia adalah umpan untuk nelayan Atlantik. Gitu. Jadi nelayan-nelayan tuh dipakai buat apa? Buat jadiin umpan. Tapi apakah dia mengumpan? Kalau mengumpan bola ya kayaknya ya. Oke deh, kita tutup aja pollingnya, kita tampilkan ke layar. Jawabannya adalah paling favorit tuh D, tapi kalau D itu agak aneh, guys. Jadi burung mengumpan nelayan. Gimana burung mengumpan nelayan ya? Burung mengumpan nelayan tuh gimana, guys? Agak membingungkan sih kalau burung mengumpan nelayan ya. Maka jawabannya adalah mari cek. Mari kita cek. Boom, itu dia, guys. Jawabannya adalah B. Fisherman wanted to eat. Kenapa jawabannya B, Kak? Karena dia adalah sumber makanan. Gitu. Dia tuh sumber makanan, guys. Like literally enak banget. Kayak ayam lah basically ya. Jadi, wah ada great auk nih. Sembelih gitu. Yeay, selamat buat yang benar. Very good ya. Buat yang salah that's okay. Mungkin agak bingung ya sama konteks saya. Kita lanjut. Number 3. The passage implies that the great auk disappeared. Nah, kapan great auk disappeared? Kapan great auk itu menghilang? Kalian cari aja dia menghilangnya kapan. Ada enggak keterangan waktunya?
Kalau ada langsung aja guys. Kalau polling ya. Sama, ini tuh harus menerka. 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 Ayo, ayo, kapan? Ini kayak jelas ya, harusnya sih jelas. Ada keterangan waktunya sih. Loh. Kapan dia meninggal, guys? Ini ya, tadi ya, menghilang itu kan berarti annihilated. Extinction. Oke. C for kuku, betul. Ada lagi yang mau nebak jawabannya apa? Oke, kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini dia punah, guys. Di sini udah punah, guys. Berarti di shortly after the Great Ox Extinction. Tidak lama setelah dia punah. Punahnya kapan? Punahnya dia di abad 19. Dan abad itu cara penghitungannya gimana? Cara penghitungannya adalah dikurangin 1. Jadi dia tahun 1800. Maka jawabannya adalah kita kunci, kita tampilkan, yaitu di sini, guys. Boom, itu dia. Ya, jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena di abad 19 dia sudah mulai menghilang dan akhirnya punahlah di abad 19 gitu. Ya, kalau yang jawabannya B saya tahu, pasti kalian ngeliat kata ini ya enggak. Tapi kalau ini tuh di seluruh dunia, guys. Jadi bukan seluruh burung. Sementara si Great Oak ini meninggalnya, annihilated-nya itu di abad 19 dan akhirnya dia punah gitu ya. Kenapa enggak D? Karena kalau D itu sekarang tahun berapa? Sekarang tahun 2021 ya. Kok 2020 sih 2021? Kurangi 300. Berapa tuh? Berapa sih? 1780 ya? Gitu ya, bener gak sih? Bener ya? 1780 ya? Bener gak sih? Ya itulah pokoknya ya. Jadi intinya salah pokoknya kalau yang D. Kalau ini 300 tahun lalu, soalnya 1780. Beda kan? Karena di sini keterangannya abad 19. Abad 19 itu tahun 1800. Kok bisa abad 19 tahun 1800? Gitu. Nah, karena kita sekarang abad berapa? Kita tuh sekarang abad 21, guys. Kita tuh abad 21, anak abad 21, anak kekinian. Cia, anak kekinian. Gitu ya. Karena kalau dia lahir tahun 90-an, misalnya tahun 1990, berarti dia anak 20, anak abad 20. Gitu. Ya pokoknya dikurangin 1 lah intinya kalau abad tuh. Kayak gitu. Kita anak abad 21, guys. Kita tuh kekinian. Cia, kekinian. Oke, anyway ya dimaafkan. Hati-hati ya, hati-hati dalam melangkah. Selanjutnya soal terakhir, habis itu kita ke bab berikutnya ya. Wow, tinggal 18 menit lagi guys. Let's go. It can be inferred from the passage that an example of animals mentioned might be. Hewan apakah yang dibicarakan di teks? Cari. Berarti cari kata apa? Kata hewan nih, saya bantu deh. Nih kata hewan nih. Nah, kata hewan. Itu hewan apa tuh yang maksud tuh? Hewan apa yang dimaksud? Silahkan. Apakah polar bear cub? Apakah wolf? Apakah whale? Salmon? Penguin? Silahkan. Yang udah tahu. Hahaha. Hewan-hewan apa yang dimaksud? Oke, ada lagi. Cup itu anak ya. Itu. Jadi polar bear cub tuh anak beruang kutub. Kalau di sini konteksnya gimana? Konteksnya adalah di umiak, is used to. Umiak, karena si umiak itu tuh kayak kayak, tapi dia kapal ya. Dia bisa sampai 10 sampai 12 penumpang. Oke, anyway, umiak itu bisa lebih besar daripada kayak karena dia adalah penumpang. Terus karena dia bisa membawa 10 penumpang dan dia digunakan untuk berburu hewan yang lebih besar
yang terlalu besar untuk kayak. Kayak kalian tau kayak kan? Kayak tuh kayak yang kayak gini loh guys. Kayak kanu-kanu gitu loh guys. Kayak guys. Oke, apa nih? Sinking apa? Sinking itu tenggelam. Ini ya sinking ya. Sinking itu tenggelam. Sinking without trace. Nah, kalian sebenarnya nggak perlu ngeliat ke paragraf lain. Ini saya udah bantu. Dia tuh ada di sini ya, animal saya. Oke, apa yang terlalu besar untuk kayak atau kanu? Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kunci. Jawabannya adalah mari cek. Mari kita cek. Yaitu boom. Mana? Boom. Itu dia jawabannya ya. Jawabannya adalah C. Oke, kenapa whale? Karena whale itu ikan paus, guys. Ya kali ikan paus pakai kayak, pakai tebolak nanti guys yang ada guys. Ya kayaknya ikan paus siripnya aja sama kayak kayaknya gedean siripnya deh gitu ya. Jadi kayak udah nggak mungkin deh ikan paus pakai kayak gitu. Oke, karena dia larger to be hunted in a kayak gitu. Jadi very good, ada 49 orang dan 34-nya jawabannya benar. Keren banget. Oke, jadi intinya imply detail question sekali lagi itu adalah jenis soal yang menanyakan tentang sesuatu yang tersirat, sesuatu yang harus berpikir 2 kali, gitu ya. Kalian mencari jawaban yang benar dan mempunyai kalimat pendukung dalam teks. Jika jawaban yang kalian pilih tidak ada pendukungnya, maka kebenarannya diragukan. Ingat ya, jawaban dari soal imply ini mengandung makna tersirat. Jadi jawabannya, kalau tadi kita nyari kata whale, sampai besok subuh juga nggak ada tuh yang namanya kata whale. Tapi kita bisa tahu itu whale karena sesuatu yang lebih besar daripada kayak gitu ya. Emang soal-soal kayak gini tuh takes time sih, agak-agak lama sih, but ya it's okay lah. Selanjutnya, sekarang kita ngomongin tentang prediksi atau hypothesis. Nah, di sini kita diminta mencoba menjawab pertanyaan kira-kira. Tapi sesuai keterangan di teks. Biasanya dia ada kata hypothesize, ada kata if, ada kata if lagi, ada kata hypothesize gitu atau most likely gitu. Jadi kayak kira-kira nih kalau misalnya gini, maka gini. Jika X sama dengan Y, maka A sama dengan kayak gitu-gitu lah ya pokoknya. Gitu. Kita disuruh menerka-nerka. Cara jawabnya gimana? Cara bisa menerkanya sama sih basically. Cari keywords-nya, baca teksnya, baru pilih jawabannya. Sama sebenarnya. Sekarang menerka. Kita coba aja pakai contoh ya. Masih dengan si Ibu Alice. Alice punya gajah dalam rumah. What can we hypothesize about the size of the house? Kira-kira rumahnya tuh gimana? Apakah A, very spacious? Apakah B, human size? Apakah C, it has basement? Buat yang tahu langsung aja guys di kolom chat guys. Kira-kira kita bisa menerka rumahnya tuh kayak apa ya? Apakah dia rumah joglo? Oke, ya. Ada banyak nih. Irfan, Tria, Putri, Sultan, Galuh, Triana, Belinda, Bagus, Rehan, Alicia, Fadlan, Mamir, Ceca, Jasmine, Zihan, pakai Z, Zihan. Terus Odeta, Odeta, saya pernah dengar tuh. Odeta apa ya Odeta ya? Kayak itu Odeta tuh nama Dewi. Dewi apa? Keren banget namanya. Oke, Hanon, ya betul. Jawabannya adalah A, karena very spacious tuh sangat luas. Gitu. Ya iya, orang ada gajah dalam rumahnya ya kali. Tuh, jadi nggak mungkin ukuran rumah, nggak mungkin dia punya basement yang nggak nyambung. Oke, kita coba ke latihan soal. Masih dengan si kayak-kayak ini. Nah, jika kayak mempunyai 2 lubang, maka benar. Kalau kayaknya punya 2 lubang, maka berarti kalian harus nyari apa? Nyari kata lubang. Kata lubang ada di mana nih? Lubang buaya. Oke, pada kayak iya betul. Odeta ya udah kayak nama hero ya, betul. Saya pernah dengar sama. Oke, kalau dia punya 2 lubang, berarti dia silahkan. Sudah ada 5 orang yang menjawab? Yuk, saya kasih waktu 30 detik deh.
30 detik. Ini udah saya bantu ya, ini ada kata lubang ya. Ini harusnya sih sudah tidak menyulitkan, harusnya justru memudahkan. Oke, sudah ada 26 orang menjawab. Apa nih? Oke, thank you Caca. Yakin Caca? Apakah Caca yakin? Oh no guys, hujan deras. This is so bad. Oke, kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jika sebuah kayak mempunyai 2 lubang, berarti lubang itu fungsinya apa? Di sini dibilang because the deck a kayak is covered over except for the hole. Jadi ada lubang dan lubangnya untuk untuk apa? Untuk si pengendara. Berarti kalau lubangnya 1, pengendaranya 1. Kalau lubangnya 2, pengendaranya ada. Kita kunci, kita tampilkan di layar. Mari kita cek. Jawabannya adalah A gitu guys. Ya, jadi di situ dibilang lubangnya untuk pengendara. Sebenarnya nggak pengendara sih gini ya, pendayung ya. Karena kayak itu kan pakai dayung. Jadi yang dayung tuh ada 2 orang. Karena kalian pernah lihat kayak kan ya? Ya kano gitu kan, orangnya di sini kan. Ya 1, 2, 3 gitu kan ya biasanya. Ya gitu deh. Jadi jawabannya adalah A. Sementara opsi B, dia tidak stable. Apakah ada yang ngomongin stability? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada yang ngomongin stability. Jadi ya opsi B itu agak lemah. Kalau opsi C tidak selebar umiak, nggak ada hubungan ya umiak sama lubang. Kalau yang ini nggak bisa digunakan di lautan, nggak jelas juga. Yang ini juga udah pasti salah karena itu nggak cukup buat ngeburu ikan paus. Oke, lanjut. Nah, sekarang ngomongin ikan paus ya. Tadi habis ngomongin paus, sekarang ngomongin paus. Di sini ada soal, apa yang akan terjadi jika mereka itu kena sunburn? Kalau ikan paus itu kena sunburn, tahu sunburn ya, jadi kayak luka matahari gitu. Kalau mereka kena luka matahari, kira-kira apa? Apakah A, penggunaan sunscreen akan umum di antara ikan paus? Jadi kayak yang pakai Nivea, yang pakai sunscreen, yang pakai sunblock itu ikan paus benar. Kulit Anda kusam dan gelap. Pakai sunscreen seperti ikan paus ini. Ya mungkin ada yang suka diasosiasikan dengan ikan paus. Kalau yang B, ikan paus tidak akan berenang ke permukaan. Kalau yang C, kulitnya jadi gelap. Kayak ikan paus kulitnya gelap ya kayaknya. Ada sih yang biru, ada yang hitam ya beda-beda. Kalau yang D, luka bakarnya akan menjadi permanen. Kalau yang E, ada indikasi kanker kulit. Nah, kalau kena luka bakar, terus dia alarming rate, udah bahaya luka bakar ya, kira-kira itu yang mana? Oke, silahkan di kolom polling. Politik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Caca. Oke, very good Caca. Kamu hometown Caca. Kim Seon siapa? Kim Seon. Ya itulah pokoknya ya. Yang rame banget kan. Kita kunci jawabannya, kita tampilkan. Dan ya, jawaban paling favorit adalah E, kita kunci ya. Mari kita cek. Itu dia. Kenapa dia bisa dibilang skin cancer? Karena gini guys, di sini kan dibilang sunburn. Kalau kita misalnya mau nyari kata cancer sampai besok subuh juga nggak akan ketemu. Nah, tapi ada loh yang mengindikasikan cancer. Apa yang mengindikasikan cancer? Yaitu ada kata damage gitu. Jadi di sini dibilang some whales are getting serious sunburns at alarming rate. Nearly of the all skin samples, hampir dari semua sampel kulitnya itu diasosiasikan dengan ultraviolet induced DNA damage. Jadi ada kerusakan.
Kalau yang namanya kerusakan pasti hubungannya dengan kanker, ya enggak? Kanker hati berarti ya hatinya rusak, hatinya busuk kayak gitu-gitu ya. Kanker paru-paru, kanker kulit itu kan berarti kulitnya rusak atau kulitnya terluka. Gitu. Jadi jawabannya adalah cancer karena ada kata damage. Kalau yang A kayak udah paling nggak mungkin ya, kecuali kalian pernah lihat model iklan sunscreen itu dipakai ikan paus. Kalau yang ini mereka tidak berenang kayak nggak mungkin ya, karena mereka tuh pasti butuh ke permukaan soalnya mereka paru-paru. Kalau yang ini nggak dijelaskan, darker and wounded, yang ini juga nggak dijelaskan. Color. Gitu, jadi jawabannya E. Jadi, prediction sama hipotesis itu mencoba menjawab pertanyaan kira-kira. Ya, membuat soal berandai-andai mengenai sesuatu yang berkaitan dengan isi teks. Tugas kita mencari keterangan paling cocok. Cara kerjanya mirip banget dengan soal imply. Gitu, guys. Oke? Jelas ya? Kalau misalnya ada yang mau nanya, bisa langsung aja di kolom chat, no problem. Kalau nggak ada, semoga jelas. Kalau yang belum benar, it's okay, it takes time. Wajar. Oke, yang terakhir, rhetorical purpose. Mencari tahu mengapa sih sebuah kalimat atau ide disampaikan di dalam teks. Jadi di sini tuh kita suruh nebak, guys. Nanti tuh akan ada sebuah kalimat atau sebuah ide ya. Bisa kalimat, bisa ide. Nah, kita ditanya, kenapa ini dimasukin di teks? Kenapa si penulis menyertakan kalimat ini dalam teks? Ya, kita kan nggak tahu ya. Yang tahu kan cuma si penulis ya. Kenapa dia tulis itu? Nah, tapi kita bisa nebak. Nebaknya juga secara akademis tentunya. Nah, tapi biasanya keluarnya muncul kata apa? Ada kata intent, ada kata mention, ada kata include, ada kata state, ya in order to. Kalau kalian ketemu kata-kata yang saya garis bawahi, berarti kalian diminta menebak dari maksud si penulis terhadap kalimat yang disampaikan. Cara jawabnya gimana? Cara jawabnya pelajari kalimat yang diminta atau yang ada dalam tanda petik, baca kalimat sebelumnya sesudahnya, tarik kesimpulan. Kenapa sih si penulis bikin atau menuliskan teks ini gitu? Itu harus dicari tahu. Nah, contoh lagi-lagi dengan si Alice, ibu gajah. Alice has an elephant inside her house. Why does the author state the position of the elephant? Kenapa si penulis menceritakan posisi dari si gajah? Kenapa mesti banget dia nulis kata inside? Kenapa mesti banget? Apakah karena A, karena B, karena C? Silakan buat yang udah tahu langsung aja. Di kolom chat ada yang tahu? Jawabannya Alicia, ada Kiko, Tria, Fadlan, Amo, Raisya, Ceca, Andreas, Dimas, ada lagi Putri. Emphasize itu menekankan, jadi kayak menekankan. Odev, Galuh, Raka, Yustika, Sultan, Mamir, Akbar, Zihan, Nadia. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Kenapa dia harus bilang ada di dalam rumah? Karena dia pengen tahu nih rumah itu gede, guys. Gitu ya. Jadi dia bukan rumah sembarang rumah, tapi rumah yang bisa menampung seekor gajah. Gitu. Oke, kita ke soal terakhir ya. Nah, soal terakhir di hari ini, karena waktunya udah mau habis juga. Di sini disebut, the author mentions Mercury, Venus, and Mars in order to. Kenapa? Si penulis itu menceritakan tentang Merkurius, menceritakan tentang Venus, menceritakan tentang Mars. Kenapa? Apakah karena A membedakan inner planet dan outer planet? Apakah karena B memberi contoh untuk mendukung tentang inner planet selain bumi? Apakah C menekankan persamaan antara bumi dan inner planet lainnya? Apakah D menyediakan contoh untuk planet-planet yang lebih kuat daripada bumi? Apakah E menyebutkan informasi dari Venus? Yang udah tahu langsung aja jawabannya di kolom polling. Waduh, dari Jatun, kenapa coret-coret? Oke, sudah ada 10 orang. Di sini kata Merkuri ada di sini. Nah, cara jawabnya gimana? Cara jawabnya adalah cari kalimatnya. Nih, kalian baca deh kenapa disebut nih si Merkuri, si Venus itu disebut.
Silakan buat yang udah tahu. Oke, sudah ada berapa? 27 orang, apakah ada lagi? Silakan sekali lagi. Ini saya bantu translate ya teksnya ya. Teksnya di sini dibilang, bumi mempunyai ladang atau ya ladang magnet ya, atau kekuatan magnet lah. Bumi itu magnetic field-nya itu lebih kuat. Paling enggak, at least, paling enggak dibandingkan dengan planet-planet inner lainnya. Planet inner itu apa? Planet inner itu sebelum Saturnus ya. Itu planet inner, jadi masih deket-deketan sama bumi. Nah, kita punya Merkuri sama Venus. Merkuri sama Venus itu nggak ada magnetic field sama sekali. Jadi dia zero. Zero magnetic field. Bener-bener nggak. Kalau kita ke sana tuh ngambang gitu loh guys. Kayak bung, bung, kayak gitu. Jadi bener-bener nggak ada magnetiknya. Nah, Mars tuh punya. Tapi Mars punya tapi lemah banget ya. Jadi kayak lemah banget itu si Mars. Terus, in this respect, berdasarkan hal itu, Earth itu dissimilar, tidak sama dengan planet lainnya. Oke, ada lagi yang mau jawab? Oh, waktunya sudah habis. Yang pasti jawaban C udah salah ya. Karena kan similar, tapi ini dissimilar. Beda ya. Beda nih. Jadi nggak boleh yang C, karena ini dissimilar, ini similar. Terus kalau yang E, outer. Nggak ada yang outer ya, Oke, ada nggak outer planet? Kayak nggak dijelasin nih outer planet ya. Oke, berarti A sama C pasti salah, E juga pasti salah. Kayaknya kenapa cuma Venus? Gitu. Sisa B sama D. Jawabannya adalah kita kunci, kita tampilkan, yaitu adalah mari kita cek. Boom. Yes, betul, Kuko dan Cecak. Mana sih nggak muncul? Nah, itu dia. Kenapa jawabannya B? Karena kalau yang D itu salah. Kalau yang D itu adalah stronger. Planet with stronger. Orang dia apa? Nggak ada yang stronger. Merkuri sama Venus nggak punya. Mars ada tapi lemah banget. Maka ya udah. Jadi setiap opsi ada kecacatannya masing-masing ya. Maka jawabannya adalah B. Memberi contoh dan mendukung poinnya mengenai inner planet selain muka bumi. Gitu. Oke, jadi itu aja sih guys yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi sekali lagi gimana? Sekali lagi rhetorical purpose itu adalah mencari tahu mengapa sebuah kalimat atau ide disampaikan dalam teks, diminta menebak kenapa sih ditulis kalimat tersebut, apakah untuk menjelaskan, menegaskan, atau ada maksud lain. Gimana cara jawabnya? Cara jawabnya adalah baca kalimat yang ada di sekitarnya. Karena ada fungsinya kalimat itu disertakan dalam teks, nggak mungkin sia-sia. Oke? Kak, ntar tolong kirim. Oke, nanti akan dikirim ya, tenang aja. Terima kasih banyak untuk perhatiannya hari ini. Apakah ada pertanyaan tentang implied? Jadi tiga-tiganya itu menanyakan tentang hal yang mirip-mirip ya, yaitu menerka. Menerka. Kita harus think twice. Berpikir 2 kali, lebih dalam. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat beristirahat. Nanti ketemu lagi sama pelajaran lain ya. Jaga kesehatan, jangan lupa makan, dan tidur tepat waktu. Dan juga sampai jumpa. Dadah.